Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Shane Patinama berencana bikin tato bendera Indonesia di bagian tubuhnya. Nama Shane Patinama sendiri ramai disorot pecinta sepak bola tanah air karena baru saja resmi dinaturalisasi. Shane Patinama tampak sangat bahagia setelah mengikrar sumpah WNI. Saat berjumpa dengan para awak media, wajah semringahnya memancar setelah menjadi bagian dari Indonesia. Rupanya tak sekedar dari ekspresi, kebahagiaan itu pun ia tuangkan dengan rencana menambah koleksi tato pada tubuhnya. Tato baru Shane rencananya bergambar bendera atau lambang Garuda. Tato tersebut akan menghiasi tubuhnya di antara jempol dan telunjuk. Juventus sepakat pinjamkan Weston McKennie ke Leeds United. Melansir The Athletic, Juventus dan Leeds mencapai kesepakatan verbal soal transfer McKennie. Pemain berusia 24 tahun itu akan dipinjam klub Liga Inggris tersebut sampai akhir musim. Weston McKennie sendiri sudah sepakat pindah ke Leeds United. The Whites akan menggunakan jasanya sampai akhir musim, dengan opsi mempermanenkannya. Transfer McKennie sendiri tinggal menunggu tahapan selanjutnya. Satu hal yang membuat Ziyech sulit tinggalkan Chelsea. Meski tampil memukau bersama Maroko di Piala Dunia 2022, ia tetap bukan pilihan utama manajer Graham Potter. Ziyech pun dikaitkan dengan sejumlah klub di musim dingin kali ini. Menurut data Transfermarkt, ada Newcastle United, AS Roma, hingga AC Milan yang dikabarkan tertarik mendapatkan jasanya. Meski begitu, ada satu kendala yang harus dihadapi klub-klub peminat, terutama mereka yang tak punya ongkos banyak. Ziyech tak bisa cabut dari Chelsea dengan status pinjaman. Dirangkum oleh Football Italia, hal itu disebabkan Chelsea telah mencapai batas maksimum jumlah pemain yang boleh dipinjamkan dalam semusim, yakni 8 orang. Artinya, jika Ziyech pindah, itu harus dilakukan dengan kepindahan permanen. Jim Ratcliffe dinilai tak serius mau beli MU. Dilaporkan Daily Mail, sumber internal MU ragu bahwa Ratcliffe benar-benar serius untuk mengambil alih klub dari tangan keluarga Glazer yang telah memimpin sejak 2005. Miliarder 70 tahun itu dinilai hanya mencari publisitas saja. Ratcliffe pada tahun lalu dilaporkan ingin mengakuisisi Chelsea, namun mereka akhirnya tak melakukan penawaran resmi karena niat itu terucap ketika sudah lewat batas pendaftaran. Chelsea akhirnya dibeli konsorsium pimpinan Todd Boehly. Ratcliffe lewat perusahaan miliknya Ineos telah memberi pernyataan resmi pada bulan ini bahwa mereka sedang dalam proses melakukan penawaran resmi untuk membeli MU. Tetapi belum tentu mereka bersedia membayar 6 miliar pound sterling yang diminta keluarga Glazer. Siapapun yang bersedia mengambil alih MU diharapkan bisa selesai sebelum musim 2022-2023 berakhir. Juventus kembali diinvestigasi, Ronaldo siap beraksi. Cristiano Ronaldo bersedia memberi kesaksian untuk kasus dugaan pembayaran gaji di bawah tangan yang dilakukan Juventus. Ia merupakan salah satu pemain yang terdampak selama membela Bianconeri. Saat pandemi COVID-19, para pemain Bianconeri dilaporkan mendapat pengurangan gaji selama 4 bulan atau setara dengan 90 juta euro. Namun faktanya, hanya 1 bulan gaji saja yang direlakan atau sebesar 22 juta euro, sedangkan 3 bulan lainnya akan dibayarkan di bawah tangan. Sebagai klub yang terdaftar di bursa saham, Juventus dinilai tidak transparan soal kondisi finansial. Mereka tidak memasukkan hal itu dalam laporan keuangan dan juga tidak memberitahu FIGC. Juventus juga dilaporkan masih belum membayar gaji Ronaldo tak kurang dari 19 juta euro. Zaniolo tolak Bournemouth, Roma siapkan sanksi. Zaniolo sebetulnya lebih suka pindah ke AC Milan yang juga tertarik menggunakan jasanya. Namun Milan enggan mengeluarkan uang banyak.
Berbeda dengan Bournemouth yang berani membayar 30 juta euro plus bonus untuk jasanya. Jangan lupa juga ada komisi 10% yang dijanjikan De Ceris jika ia dijual kembali di masa depan. Roma jelas lebih suka tawaran dari klub papan bawah Premier League tersebut, namun Zaniolo ternyata menolaknya. Dilaporkan Sky Sport Italia, ia bahkan tak mau datang bertemu dengan perwakilan Bournemouth yang sudah jauh-jauh datang ke Roma. Manajemen Roma pun kesal dengan sikap itu. Zaniolo dinilai telah membuat Giallorossi rugi 2 kali. Pertama, karena menolak bermain melawan Spezia dan Napoli akhir pekan ini. Kedua, karena menolak satu-satunya proposal konkret yang ada. Kini ia berpotensi dihukum oleh Roma. Bisa saja Giallorossi membekukannya dari skuad hingga akhir musim ini, lalu menjualnya di musim panas mendatang. Frustasi di Roma, Mourinho ingin balik ke Chelsea. Kontrak Mourinho bersama Roma masih berjalan hingga 2024. Menurut laporan Daily Mail, Mourinho merasa frustasi menjadi pelatih Roma. Mourinho frustasi karena minimnya dukungan keuangan dari manajemen Giallorossi. Karena itu, The Special One tidak bisa mendatangkan pemain sesuai keinginannya. Mourinho pun ingin kembali ke Premier League pada musim depan. Pria berusia 60 tahun itu sangat ingin kembali melatih Chelsea. Untuk diketahui, istri dan anak Mourinho masih tinggal di London, oleh karena itu Mourinho lebih suka bekerja di Premier League daripada tempat lain. Namun peluang Mourinho untuk kembali ke Stamford Bridge sepertinya cukup kecil, sebab The Blues saat ini masih percaya dengan kinerja Graham Potter. Brozovic jadi rebutan Barca dan Madrid usai dipersilakan pergi Inter Milan. Inter Milan mempersilahkan gelandang andalannya Marcelo Brozovic pergi pada bursa transfer musim panas 2023 mendatang. Melihat hal itu, 3 tim elit Eropa yakni Barcelona, Chelsea, hingga Real Madrid dikabarkan tengah memantau situasi pemain berpaspor Kroasia tersebut. Barcelona adalah klub terdepan yang menginginkan jasa sang pemain. Sebelumnya, Blaugrana sudah pernah ingin menukar Brozovic dengan Frank Kessie, namun kesepakatan itu tidak pernah terjadi. Inter Milan sendiri dikabarkan melego Brozovic dengan mahar 30 juta euro atau sekira dengan 488 miliar rupiah. Tentu saja angka tersebut tidaklah berat untuk 3 klub yang mengincar Brozovic. Hasil Liga Spanyol, gol tunggal Pedri menangkan Barcelona. Girona versus Barcelona berlangsung di Estadio Montilivi, Minggu 28 Januari, malam waktu Indonesia bagian Barat. Barcelona masih belum diperkuat penyerangnya Robert Lewandowski akibat hukuman kartu. Barcelona menang dengan skor 1-0 lewat gol sematawayang Pedri di menit ke-61. Hasil itu membuat Barca menjaga konsistensi kemenangan dan bertahan di puncak klasemen Liga Spanyol dengan 47 poin dari 18 laga, unggul 6 poin dari Real Madrid di tempat kedua. Bus pemain Persis Solo ditimpuk hingga kaca pecah usai lawan Persita. Penggawa Persis Solo mengalami hal tak mengenakan usai melawan Persita Tangerang dalam laga lanjutan Liga 1 2022-2023 pada Sabtu 28 Januari. Bus yang mengangkut pemain Persis ditimpuki, bahkan kacanya sampai pecah. Insiden terjadi setelah Persis meninggalkan Stadion Indomilk Arena Tangerang. Bus yang membawa rombongan Laskar Sambernyawo itu diserang sekelompok orang tidak dikenal di jalan. Seorang anggota official klub mengalami luka ringan. Hasil La Liga Jornada ke-19 hari ini. Almeria menang 3-1 atas Espanyol, Cadiz menang 2-0 atas Mallorca, Sevilla menang 3-0 atas Elche, Getafe kalah 0-1 atas Real Betis. Hingga pekan ini, daftar pemuncak top skor masih ditempati oleh Robert Lewandowski dengan 13 gol, diikuti oleh Joselu dengan 11 gol. Ousmane Dembélé diganti karena cedera di laga Barcelona kontra Girona. Ousmane Dembélé yang sedang dalam performa terbaiknya harus diganti karena cedera dalam pertandingan Barcelona melawan Girona Sabtu 28 Januari.
Dembele hanya tampil 26 menit di pertandingan tersebut sebelum harus digantikan Pedri. Penyerang asal Prancis itu dengan hati-hati tertatih-tatih saat keluar lapangan sambil meraih kakinya. Kompatriot Lionel Messi cetak brace, Inter Milan hajar tim juru kunci. Inter Milan bertandang ke kandang Cremonense di Stadion Giovanni Zini dalam Giornata ke-20 Liga Italia 2022-2023, Sabtu 28 Januari. Inter menang dengan skor 2-1. Cremonense sejatinya unggul lebih dulu di menit ke-11 lewat gol David Okereke. Namun Inter berhasil comeback dengan mencetak 2 gol melalui Lautaro Martinez di menit ke-21 dan menit ke-65. Hasil ini membuat Inter menempati posisi kedua dengan 40 poin, sedangkan Cremonense berada di posisi ke-20 dengan 8 poin. Hasil Liga Italia Giornata ke-20 hari ini. Empoli imbang 2 sama melawan Torino, Lecce kalah 1-2 atas Salernitana, Bologna menang 2-0 atas Spezia, Atlanta menang 2-0 atas Sampdoria. Sampai hari ini daftar pemuncak top skor ditempati oleh Victor Osimhen dengan 13 gol, diikuti oleh Ademola Lookman dengan 12 gol. Piala FA, Tottenham bungkam Preston 3-0. Preston North End versus Tottenham Hotspur berlangsung di Deepdale Stadium Minggu 29 Januari. Spurs menang dengan skor 3-0. 3 gol Spurs dalam pertandingan ini dicetak melalui brace Son Heung-min di menit ke-50 dan di menit ke-69. Serta gol Arnaud dan Juma di menit ke-87. Hasil ini membuat Spurs melaju ke babak selanjutnya. Hasil Piala FA, Casemiro cetak 2 gol, MU hajar Reading 3-1. Manchester United meraih kemenangan saat menjamu Reading di Stadion Old Trafford Minggu 29 Januari. Setan Merah menang dengan skor meyakinkan 3-1. Dalam laga ini, Casemiro mencetak 2 gol di menit ke-54 Here is Casemiro, it's a lovely ball. Dan di menit ke-58. Reading terpaksa harus bermain dengan 10 pemain usai Andy Carroll menerima kartu kuning kedua di menit ke-65. 2 menit berselang, MU kembali mencetak gol lewat Fred. Reading hanya mampu mencetak 1 gol tepatnya di menit ke-72 melalui Amadou Salif. Hasil ini membuat Red Devils berhak untuk melaju ke babak selanjutnya di Piala FA. Bayern versus Eintracht Frankfurt sama kuat 1-1. Spieltag ke-18 Liga Jerman 2022-2023 menggelar duel Bayern versus Eintracht Frankfurt. Laga berlangsung di Allianz Arena Minggu 29 Januari dengan skor akhir 1-1. Bayern mencetak gol terlebih dahulu di menit ke-34 melalui Leroy Sané. Dan Frankfurt mampu menyamakan skor di menit ke-69 lewat gol Randal Kolo Muani. Hasil ini tidak mengubah posisi kedua tim di klasemen sementara Liga Jerman. Bayern di puncak dengan 37 poin, sementara Eintracht tertahan di urutan kelima dengan 32 poin. Hasil Bundesliga pekan ke-18 hari ini. RB Leipzig menang 2-1 atas VfB Stuttgart, Mainz menang 5-2 atas Bochum, Werder Bremen menang 2-1 atas Wolfsburg, Hertha Berlin kalah 0-2 atas Union Berlin, SC Freiburg menang 3-1 atas Augsburg, Hoffenheim kalah 1-4 atas Mönchengladbach. Hingga pekan ini daftar pemuncak top skor ditempati oleh Niklas Füllkrug dengan 13 gol, diikuti oleh Christopher Nkunku dengan 12 gol. Alasan Mohamed Salah kesulitan di Liverpool.
Performa Mohamed Salah pada musim ini sedang tidak bagus. Manajer Liverpool Jurgen Klopp memberikan penjelasan mengapa Salah mengalami kesulitan. Hengkangnya Sadio Mane ke Bayern Munchen pada awal musim ini menjadi salah satu penyebab kesulitan yang dialami Salah. Sejak kepergian Mane, Salah telah bermain bersama sejumlah pemain seperti Roberto Firmino, Diogo Jota, dan yang lain. Dia disinyalir kesulitan untuk membuat koneksi. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!